Adapun judul ceramah yang Al-Fakir akan bawakan pada malam hari ini yakni penyakit hati dan obatnya. Setiap anggota tubuh manusia diciptakan untuk fungsi masing-masing. Bila ada yang rusak, maka kerja dan fungsinya pun akan terganggu. Sebagai contoh, jika mata seseorang rusak, maka penglihatannya pun akan terganggu atau menjadi buta. Begitupun dengan anggota tubuh lainnya, seperti tangan, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Termasuk pula bila seseorang terserang penyakit hati. Bila hati ini senang, suka, terikat dengan maksiat atau penyakit yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla, maka hati tidak dapat menjalankan fungsi kerjanya. Ia tidak akan mampu melakukan amalan-amalan ibadah untuk beribadah kepadanya. Memang hati adalah poros atau inti dari kepribadian manusia, serta menjadi barometer dalam kebahagiaan dan kebinasaan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh badannya. Namun bila ia rusak, maka akan rusak pula seluruh badan tersebut." Hadis ini menunjukkan bahwa baiknya amalan seseorang tergantung pada baiknya hati. Sebaliknya, rusaknya amalan seorang hamba sesuai dengan rusaknya hati. Hati yang baik adalah hati yang sehat selamat. Hanya hati seperti ini yang bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Penyakit hati adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan terkadang si penderita sendiri tidak merasakan penyakit tersebut. Dan penyakit hati yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait penyakit hati dalam Quran surah At-Taubah ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah yang turun ini akan menambah kekufuran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Salah satu kitab dari Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Baharuddin Ahmad dijelaskan beberapa penyakit hati. Di antaranya yang pertama ada riya atau pamer. Yang kedua, takabur atau sombong. Yang ketiga, hasad atau yang lebih dikenal dengan hasud, yakni ilmu. Apa itu riya? Riya secara bahasa berasal dari kata ar-riya yang berarti memperlihatkan atau pamer untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Riya adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan ibadah, amal yang baik bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan seperti ini harus dijauhkan, sebab orang yang melakukan riya itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kamilul Qafil yang dikarang oleh Abu Naid As-Samarqandi mengutip perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang tanda riya. Yang pertama, malas jika melakukan ibadah atau amal soleh dalam keadaan sendirian, sebab yang dilakukannya tidak dilihat oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas nipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang kedua, rajin kalau berada di tengah-tengah manusia, sebab yang dilakukannya dilihat oleh orang lain. Padahal perbuatan seperti inilah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asgar ya Rasulullah? Beliau menjawab, syirik asgar adalah riya. Bahkan disebut dalam hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia itu lebih samar dan dajjal. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, maukah aku kabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian dibanding dari fitnah dajjal? Kami menjawab, mau wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, syirik kafir atau syirik yang sama, di mana seseorang memperbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, bertambah rajin, semangat dan produktivitasnya dalam melakukan ibadah ketika dipuji. Padahal di antara yang memuja itu adalah orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang yang tidak melaksanakan sholat, baginya lebih penting pujian dari orang lain daripada mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak penting dari orang macam apa pujian tersebut. Dari sini tampak orang menilai itu bodoh, amalnya hanya ditukar dengan pujian orang. Kemudian yang keempat, tanda yang terakhir adalah berkurang gairah kerja dan ibadah ketika dihina. Semangat yang kedua, baginya pujian adalah ganti. Padahal Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasai. Kemudian yang kedua, takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama menjelaskan bahwa sombong itu ada dua macam, di antaranya menolak kebenaran. Seseorang yang memiliki sifat takabur itu tidak akan mengambil, menerima atau setuju dengan kebenaran, yang mana kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah darinya. Menolak kebenaran biasanya karena merasa paling pintar dan benar, sehingga jika ada seseorang yang memberikan nasihat, dia akan merasa direndahkan oleh orang tersebut. Oleh sebab itu, orang yang memiliki sifat sombong dalam dirinya itu tidak akan mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Sebagai contoh yang monumental ada pada kisah Fir'aun. Fir'aun merasa bahwa tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkannya. Bahkan dia merasa bahwa ia adalah Tuhan yang patut disembah. Namun pada akhirnya ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Fir'aun sudah banyak menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun dia tidak beriman, maka sifat takabur menyelimuti dirinya. Kemudian orang mempunyai sifat sombong juga, yaitu menganggap diri sangat baik, istimewa, sampai merasa lebih sempurna jika dibanding dengan orang lain. Salah satu contoh di kehidupan sehari-hari adalah suka meremehkan orang lain, merendahkan pengetahuan orang lain karena merasa lebih hebat dan berpengalaman. Salah satu guru kami pernah menjelaskan bahwa ada dosa yang lebih besar dibanding melihat kepada hal-hal yang haram atau melihat aurat, yaitu melihat kepada saudara atau teman dengan pandangan yang merendahkan. Takabur adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ganjaran yang didapatkan itu setara dengan penyakit hati tersebut. Dan penyakit hati yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya di kaki manusia terdapat segumpal daging. Segumpal daging itu baik, maka akan naik pula seluruh badannya. Namun bila ia rusak, maka akan rusak pula seluruh badan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa baiknya amal seorang hamba sesuai dengan baiknya hati. Sesuai dengan baiknya hati. Begitu